Publik kembali dibuat panas, bukan karena penampilan April DA7 semata, tapi karena satu komentar tegas dari Mae Soimah yang langsung menyulut perdebatan di media sosial. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah ada kabar buruk tentang April yang sampai ke telinga Mae Soimah? Dan kenapa komentar beliau justru membuat kolom komentar mendadak perang dunia kecil-kecilan? Mari kita bahas dengan kepala dingin. Kita pilah mana fakta, mana opini, dan mana sekadar rumor. Konser 8 dekade Rhoma Irama menjadi salah satu peristiwa besar dalam dunia musik dangdut Indonesia. Sebuah momentum bersejarah yang bukan hanya merayakan usia dan perjalanan panjang sang raja dangdut, tetapi juga mempertemukan lintas generasi dalam satu panggung megah. Di konser tersebut, April DA7 menjadi salah satu penyanyi muda yang mendapat kesempatan tampil bersama Rhoma Irama dan Soneta Group. Momen ini tentu bukan kesempatan biasa. Panggung Rhoma adalah panggung penuh standar tinggi, musikalitas ketat, dan karisma yang tidak mudah diimbangi. Namun, seperti biasa di era digital, setelah tepuk tangan mereda, komentar di media sosial justru makin ramai. Sebagian netizen memuji, sebagian lainnya mengkritik. Dan di tengah riuhnya komentar itu, kabar tentang kritik tajam terhadap April sampai ke telinga Mae Soimah. Apa yang kemudian terjadi? Mae Soimah angkat bicara, dan ucapannya langsung jadi sorotan. Perlu digarisbawahi, komentar Mae Soimah ini bukan muncul dalam konferensi pers atau wawancara resmi. Beliau menyampaikannya dalam sebuah siaran langsung di media sosial. Dalam live tersebut, Mae Soimah mengaku mendengar adanya komentar negatif yang menyebut April belum pantas tampil di konser 8 dekade Rhoma Irama. Dan respon beliau cukup tegas. Mae Soimah mengatakan, "Saya tak menyangka April bisa membaur dengan Haji Rhoma dan grup Soneta secair itu. Ini bukan seperti latihan seminggu 2 minggu, ini sudah seperti latihan bertahun-tahun." Beliau melanjutkan dengan nada yang semakin serius. Jadi, bagi netizen yang mengatakan April belum pantas lah, kurang cocok lah, itu saya rasa kritikan tanpa ilmu. Jadi saya harap nggak usah berkomentar tanpa ilmu ya. Kalimat terakhir itulah yang langsung memantik reaksi luar biasa dari penonton live. Fakta berikutnya, saat live berlangsung, penonton yang menyaksikan siaran tersebut langsung memberikan dukungan terhadap pernyataan Mae Soimah. Kolom komentar dalam siaran live itu ramai dengan kalimat-kalimat seperti, "Setuju Mae," "April memang keren kemarin," yang komentar negatif nonton gak sih? Bener banget, jangan asal ngomong. Namun di saat yang sama, ada juga yang tetap bertahan dengan pendapatnya. Sebagian netizen menilai kritik adalah hal wajar. Ada yang berpendapat bahwa menyampaikan opini bukan berarti tanpa ilmu. Dan disinilah perdebatan mulai melebar. Di luar pernyataan resmi Mae Soimah, muncul pula beberapa rumor di media sosial. Beberapa akun menyebut bahwa April dinilai terlalu cepat naik ke panggung besar bersama Rhoma Irama. Ada juga yang berspekulasi bahwa kesempatan tersebut terlalu tinggi untuk penyanyi seusianya. Namun penting untuk ditegaskan, tidak ada pernyataan resmi dari pihak panitia, Rhoma Irama atau Soneta Group yang menyatakan adanya ketidaksiapan dari April. Artinya, isu tersebut murni berkembang dari opini publik di media sosial. Di sisi lain, fakta panggung menunjukkan bahwa April tampil penuh percaya diri, mampu mengikuti tempo musik Soneta yang dikenal disiplin, dan tidak terlihat canggung saat berinteraksi dengan Rhoma Irama. Kita tidak bisa menutup mata bahwa Mae Soimah adalah figur senior di dunia hiburan dan dangdut. Beliau dikenal lugas, apa adanya, dan tidak sembarangan memuji. Ketika beliau mengatakan bahwa penampilan April terasa seperti hasil latihan bertahun-tahun, itu bukan kalimat ringan. Artinya, dari sudut pandang seorang pelaku seni yang berpengalaman, April dinilai sudah memiliki chemistry dan musikalitas yang cukup matang untuk panggung sebesar itu. Dan disinilah titik panasnya. Sebagian netizen merasa ditegur oleh kalimat kritikan tanpa ilmu. Ada yang menganggap itu terlalu keras. Ada yang menilai itu bentuk edukasi agar publik lebih bijak dalam menilai karya. Dalam dunia seni, kritik adalah bagian dari proses. Namun, perbedaan antara kritik dan hujatan memang seringkali kabur di media sosial. Kritik biasanya disertai alasan teknis, soal teknik vokal, soal penguasaan panggung, soal artikulasi, soal interpretasi lagu. Sedangkan hujatan cenderung bersifat personal dan emosional.
Pernyataan Mai Soimah seolah ingin menekankan bahwa jika ingin mengkritik, lakukan dengan dasar dan pemahaman. Karena konser 8 dekade Rhoma Irama bukan panggung sembarangan. Proses kurasinya tentu tidak main-main. April adalah bagian dari generasi muda dangdut yang sedang berkembang. Kesempatan tampil di panggung Rhoma Irama bisa menjadi titik penting dalam kariernya. Apakah ini berarti April sudah sempurna? Tentu tidak. Namun apakah ia layak diberi ruang berkembang? Itu juga fakta yang tidak bisa diabaikan. Dan disinilah publik terbelah. Ada yang melihat ini sebagai langkah besar regenerasi dangdut. Ada yang melihatnya sebagai terlalu cepat. Hingga kini perdebatan di media sosial belum sepenuhnya reda. Pendukung April merasa Mai Soimah sudah memberikan validasi yang kuat. Sementara pihak yang kritis tetap mempertahankan pendapat bahwa publik berhak memberi evaluasi. Namun satu hal yang pasti, diskusi ini menunjukkan bahwa konser 8 dekade Rhoma Irama benar-benar menyita perhatian publik. Dan nama April kini semakin dikenal, entah karena pujian atau kontroversi. Pada akhirnya, dunia seni memang tak pernah lepas dari pro dan kontra. Mai Soimah sudah menyampaikan pandangannya secara terbuka. April sudah menunjukkan kemampuannya di atas panggung. Netizen pun sudah menyuarakan opini mereka. Yang perlu diingat, perbedaan pendapat adalah hal biasa. Namun cara menyampaikannya lah yang menentukan kualitas diskusi kita. Apakah April memang sudah setara dengan panggung Rhoma? Ataukah ia masih perlu waktu untuk benar-benar matang? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, satu komentar dari Mai Soimah berhasil membuat publik kembali membicarakan konser bersejarah ini dengan penuh emosi. Dan di tengah semua perdebatan itu, satu hal tak terbantahkan. Dangdut masih hidup, dinamis, dan terus melahirkan cerita. Tulis bagaimana pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita update selanjutnya.